Dia juga bisa ada mengantisipasi sistem penipuan atau fraud ya, terus driver matching, dan kemudian Uber Eats Delivery Optimization. Nah, berhasilnya itu ngelihat dari efisiensi daripada sistem bisnisnya gitu ya. Ternyata si Uber ini bisa mengembangkan model AI itu dan pengerjaannya itu jadi lebih cepat gitu. Yang aslinya ditarget 1 bulan misal jadi bisa dilakukan penerapan model dalam hitungan jam aja. Karena tadi skalanya udah besar ya. Kemudian skalabilitas global, ini mendukung operasional AI-nya dalam skala global dengan ribuan model yang berjalan di berbagai negara dan wilayah. Kemudian memungkinkan Uber untuk memberikan layanan yang konsisten. Kemudian inovasinya dipercepat karena kan modelnya terbarukan ya. Nah, tantangannya apa? Kalau ngomongin soal sistem AI pada skala besar di perusahaan. Kalau ngomongin soal sistem dan arsitektur yang diintegrasikan pada suatu hardware, server gitu ya, atau perangkat lunas, lunak, cloud, itu perlu banyak biaya gitu ya. Jadi teman-teman harus memastikan apakah pendapatan daripada perusahaan itu bisa nutup enggak nih ya dengan biaya operasional ini. Itu either ada PHK atau mungkin dipertimbangin lagi iya atau tidaknya untuk membuat model AI. Integrasi dengan sistem yang ada. Mengintegrasikan AI dengan sistem dan platform yang sudah ada dapat menjadi tantangan. Kenapa? Pertama, jika perusahaan menggunakan teknologi legasi yang tidak kompatibel dengan alat dan framework AI yang modern. Biasanya kalau produknya udah lama digunain dan udah stabil dan itu turun-temurun dari atas, itu kadang-kadang sulit banget diubah dengan teknologi baru gitu. Dan yang kedua, ini ngomongin soal stabilitas teknologinya. AI sangat bergantung pada data yang berkualitas tinggi. Jadi proses daripada pengumpulan, membersihkan, dan memastikan konsistensi data ini jadi tugas krusial ya teman-teman. Sebuah hal lagi yang perlu teman-teman pertimbangkan yaitu adalah isu privasi ya. Jadi ngomongin soal privasi hak pengguna dan keamanan data. Kemudian ada kompleksitas model dan interpretabilitas. Ini ngomongin soal seberapa sulit model itu bisa diimplementasikan dan diintegrasikan. Karena biasanya model itu perlu ada transparansi ya, baik itu hasilnya, akurasinya, atau daripada sistem eksperimen daripada confusion metric atau tahap evaluasinya nanti kalau teman-teman udah membuat model ya. Nah, kemudian ada kepercayaan dan pengabdopiannya. Nah, karena model AI yang berkompleks itu seringkali bersifat seperti black box, membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan ini bisa jadi sulit ya. Nah, yang keempat ini ngomongin soal pemantauan dan pemeliharaan. Jadi intinya bagaimana cara kita mengelola dan memperbarui model secara efektif sih dan sesuai kebutuhan dari pengguna gitu, sesuai musim, sesuai tahun juga, sesuai daripada data yang ada juga gitu. Nah, ini ada pemantauan yang berkelanjutan. Kalau sistem AI-nya udah jalan, itu tetap perlu dipantau ya. Gitu, nanti ada perbaikan atau retrain atau mungkin ada penambahan infrastruktur gitu. Ya, yang kelima adalah sumber daya manusianya yang akan melakukan hal-hal yang tadi ya, baik itu secara teknis maupun secara operasional. Perlu juga ada pelatihan dan perubahan budaya ya. Jadi biasanya kalau ada teknologi baru, teknologi lama itu mulai tidak relevan, makanya ditinggalkan. Makanya SDM yang biasanya menggunakan teknologi lama itu harusnya ada pelatihan khusus agar SDM tersebut bisa catch up sama teknologi yang akan datang gitu. Nah, itu aja dari saya untuk pertemuan ke-13 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dan mempelajari skalabilitas dan operasional AI. Tapi intinya AI kalau skalanya udah besar perlu banyak cost ya. Ini berhubungan sama server sama hardware yang akan merunning AI-nya. Biasanya server itu berhubungan sama penggunanya nanti semakin banyak. Kalau hardware-nya atau cloud yang nanti kita sewakan itu berhubungan sama proses dari AI-nya. Cepat atau enggak ini juga ngaruh gitu ya. Jangan lupa dijawab kuis dan essay yang ada di websitenya. Sekian, terima kasih dari saya.